Jadi akan saya kasih tahu nih, perusahaan yang memiliki paten itu akan memiliki keunggulan branding dibandingkan kompetitornya. Karena selamat datang di Saham Pintar. Hari ini kita akan ngobrol saham, tapi topiknya adalah tentang biaya riset dan pengembangan. Riset dan pengembangan, biasa disingkat R&D, yang dilakukan oleh perusahaan biasanya memiliki tujuan untuk membuat suatu produk yang baru atau meningkatkan kualitas produk saat ini yang dimiliki. Hasil dari pengembangan produk ini adalah untuk menjaga keunggulan dari kompetitor atau untuk mengejar ketertinggalan dari kompetitornya. Nah, dengan kemampuan untuk bertahan di dalam persaingan pasar, perusahaan memiliki kemampuan untuk terus melakukan aktivitas ekonominya dengan tujuan akhir yang selalu sama di mana-mana kalau kita sedang melakukan aktivitas bisnis untuk meningkatkan keuntungan. Oke, kemudian apakah hubungannya antara R&D dengan keuntungan perusahaan? Bukankah untuk melakukan R&D, perusahaan harus mengalokasikan biaya untuk membiayai proses R&D? Ya kan? Jadi ini seperti dua hal yang saling bertentangan. Di lain pihak, perusahaan ingin dapatkan keuntungan dari research and development, tapi untuk melakukan research and development, perusahaan harus mengeluarkan biaya. Nah, jika perusahaan mengeluarkan tambahan biaya, berarti akan mengurangi keuntungan dari penjualan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, keuntungan itu adalah selisih dari penjualan dikurangi biaya produksi. Dan biaya produksi ini salah satunya adalah research and development cost atau biaya riset dan pengembangan. Hasil dari research and development yang berbentuk intangible itu adalah hukum kekayaan intelektual. Dan mengapa suatu value yang tidak bisa diukur atau intangible tadi ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi keuntungan perusahaan di masa mendatang. Seperti yang sudah kita ketahui, hukum kekayaan intelektual atau HAKI ini pada dasarnya adalah membatasi penggunaan sebuah kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual ini dimiliki oleh seseorang atau perusahaan. Bisa juga perusahaan ini kita kalau mau ngobrol ya seperti Intel. Intel ini memiliki hak kekayaan intelektual. Kalau di Amerika yang namanya adalah intellectual properties, yang dimana metode yang ditemukan oleh Intel ini tidak bisa digunakan oleh kompetitornya. Nah, karena Intel ini memiliki hak paten untuk arsitektur mikroprosesor, arsitek tersebut terbukti paling efektif dan efisien untuk digunakan pada komputer modern. Sehingga tidak ada kompetitor yang boleh membuat mikroprosesor dengan arsitektur tersebut, kecuali atas izin Intel. Kita bisa nangkep kan kalau di sini ada suatu perusahaan minta izin Intel untuk pakai metodenya, tentu Intel akan memberikan charge fee, biaya pemakaian yang bisa dikatakan akan menguras ongkos produksi dari perusahaan kompetitornya. Nah, jika itu terjadi, maka perusahaan kompetitor akan mundur selangkah demi langkah dan justru mereka akan membuat riset sendiri yang pada akhirnya mereka tidak bisa menggunakan metode yang sama dengan Intel, jadi mereka harus membuatnya dari awal lagi untuk menggunakan teknologi yang beda dari Intel, namun diharapkan bisa menghasilkan hasil yang sama. Dan sampai saat ini pun sudah terbukti bahwa Intel adalah pemenang untuk mikroprosesor pada komputer modern. Nah, akibatnya adalah Intel menjadi pemain utama untuk bisnis mikroprosesor. Seperti yang kita ketahui, Intel menjadi tumbuh terus-menerus dari tahun ke tahun sejak berdirinya dan menjadi raksasa yang
memberikan keuntungan yang tinggi bagi para investornya. Nah, perusahaan yang memiliki paten juga memiliki keunggulan dari segi produk yang dihasilkannya. Keunggulan ini didapatkan dari segi hak kekayaan intelektual tadi itu, sehingga barangnya tidak mudah ditiru secara utuh oleh kompetitor. Jadi mungkin kalau kita bicara apa namanya kayak mie instan gitu ya, mungkin rasa dari mie instannya Indomie itu sudah dipatenkan. Jadi kalau kompetitornya mau bikin mie dengan cita rasa seperti Indomie dengan harga murah itu tidak mungkin. Karena itu akan sangat mudah dihancurkan ya kalau ada apa namanya penemuan dari Indomie goreng itu ditiru oleh kompetitornya, lalu kompetitornya itu membanting harganya, maka itu menjadi ancaman bagi Indomie. Begitu pula dengan apa namanya bisnis-bisnis lainnya yang berperan dalam inovasi produk. Nah, ini akan menjadi apa namanya sebuah keunggulan tersendiri nilai dari hasil riset. Dari nilai hasil riset ini menjadi senjata yang ampuh untuk menguatkan brand dari perusahaan tersebut. Mungkin kita bisa ambil contoh lagi seperti KFC. KFC itu punya resep rahasia pada ayamnya. Jadi itu susah ditiru oleh para pesaing-pesaingnya, baik yang pesaing besar maupun pesaing dari pedagang-pedagang kecil ya, yang kecil menengah yang sering membuat produk-produk ayam goreng crispy seperti KFC. Maka biasanya kalau kita ingat ayam goreng crispy tepung itu biasanya top of mind yaitu adalah si perintisnya. Perintisnya itu ya kalau kita anggap sebagai KFC karena seperti apa namanya kita juga kalau ingat soal smartphone itu biasanya ingatnya Apple karena Apple adalah dianggap sebagai perintis dan inovator smartphone modern untuk zaman sekarang. Jadi ada keuntungan dari keunggulan branding atas inovasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, jika paten itu ternyata mampu menghasilkan suatu produk yang dapat diterima oleh konsumen secara luas, dan tentu saja dimaksudkan adalah dapat diproduksi secara massal, ini akan memberikan proporsi pangsa pasar yang signifikan bagi perusahaan tersebut. Nah, berarti perusahaan tersebut memiliki tim yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Baiklah, sekarang kita akan coba bahas dimensi yang satunya lagi, yaitu adalah sebuah tim yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Seperti yang kita ketahui, pelanggan itu memiliki kebiasaan, pelanggan itu memiliki preferensi atau selera. Jadi kalau suatu perusahaan itu berhasil memformulasikan sebuah produk yang dapat memenuhi kebutuhan kebiasaan mereka, kebiasaan hidup mereka, gaya hidup mereka, kemudian dapat digunakan dengan praktis dan mudah, tapi dengan kualitas rasa yang apa ya, rasa yang dapat disukai oleh kebanyakan orang, itu berarti ada suatu tim yang melakukan riset dan pengembangan untuk bisa mengcapture atau menyajikan apa ya namanya menyajikan formula yang dapat merangkum segala macam kebutuhan orang-orang banyak dan itu akan membentuk sebuah gaya hidup yang lebih apa ya yang lebih mudah dikontrol. Contohnya ya seperti Apple. Apple itu punya produk iPhone. Awal-awalnya iPhone ini um, melakukan inovasi, inovasi yang dibutuhkan oleh orang-orang modern seperti handphone yang bisa digunakan sebagai media internet, handphone yang bisa digunakan secara praktis, layarnya besar tapi ukurannya apa namanya ukurannya masih bisa dimasukkan di saku, kemudian memakai layar sentuh dan sebagainya. Akhirnya ketika Apple sudah menjadi brand yang sangat dihargai di dunia, saatnya Apple berbalik. Dia justru yang akan mengontrol bagaimana penggunanya untuk uh, bergaya, bagaimana penggunanya untuk menginterpretasikan gaya hidup modern sesuai dengan filosofi Apple.
Berarti tim ini bukan hanya tim tentang teknologi, berarti tim itu juga bisa antara gabungan antara tim riset teknologi, tim riset pasar, dan tim riset kebiasaan pelanggan. Ini menandakan bahwa perusahaan yang Anda investasikan itu bukan hanya sebuah perusahaan yang sifatnya lebih ke material, karena material itu kayak industri zaman old, zaman tua. Kalau kita sekarang sebutnya industri milenial, industri 4.0. Dia itu lebih apa ya, lebih menyeluruh, menjadikan sebuah barang itu seperti apa ya, seperti rekan, seperti partner teman hidup bagi penggunanya. Oke. Kemudian di samping itu untuk membuat sebuah produk yang sangat berkualitas, itu tidaklah bisa lepas dari biaya riset. Biaya riset ini apa ya, bisa terdiri dari bagaimana perusahaan mengalokasikan biaya untuk membiayai para ilmuwannya, bagaimana perusahaan bisa membiayai untuk pengolahan data yang didapat. Nah, selain biaya-biaya operasional itu juga apa ya, bagaimana manajerial risiko dari perusahaan ini agar biaya riset itu kalau sewaktu-waktu risetnya gagal itu dapat dimitigasi. Nah, ini adalah salah satu hal yang juga harus Anda pikirkan. Selain bagaimana perusahaan spending the money for research, Anda juga harus melihat bagaimana manajemen itu adalah mitigating and managing the risk of during the research. Nah, kalau perusahaan itu mampu meminimalkan resiko tersebut, itu bisa kita lihat dari apa namanya, informasi-informasi di perusahaan, bagaimana cerita mereka mengatasi kegagalan riset, bagaimana mereka mengatasi uh, kegagalan kerahasiaan data, seperti halnya ada ilmuwan yang resign atau ilmuwan yang keluar dari perusahaan kemudian dia pergi ke kompetitor, itu akan membahayakan bagi keberlangsungan biaya riset operasi perusahaan. Nah, jika perusahaan memiliki manajerial yang kompeten untuk melakukan R&D, berarti dia bisa memaksimalkan hasil dari riset and development-nya untuk membuat produk yang baru atau inovatif. Dari produk yang baru ini diharapkan akan membuat semakin banyak pelanggan yang membeli. Oke, jadi dari apa namanya, inovasi ini akan generating more attraction towards the customers. Nah, kalau semakin banyak produk yang dibeli oleh pelanggan, berarti semakin banyak angka penjualan dalam rupiah. Nah, berarti ada apa namanya, ada imbal balik dari biaya riset terhadap bidang yang lainnya. Sebenarnya pada bidang penjualan itu akan memberikan dampak pada penjualan. Jadi orang-orang salesnya itu kalau jualan dia lebih mudah karena kita punya keunggulan inovasi dibanding para kompetitor. Jadi mendingan kalian beli aja ke produk-produk kami. Nah, itu akan memudahkan tim sales untuk menjual produk perusahaan. Nah, kemudian membandingkan angka penjualan biaya riset dan development selama 3 tahun ke belakang. Nah, ini adalah salah satu metode yang kami coba apa ya, coba usulkan untuk dipertimbangkan kepada para pembaca, karena para pembaca dan pemirsa itu cukup apa ya, cukup waspada juga jika Anda berinvestasi di perusahaan teknologi. Anda jangan terbayangkan oleh apa ya, marketing produknya gitu. Jadi contohnya kalau kayak iklannya itu kok kesannya kayak tech fancy gitu ya, kayak high tech. Tapi ternyata Anda lihat produknya kok kayaknya nggak sesuai yang diiklankan. Kemudian Anda baca-baca berita atau Anda dengar-dengar cerita dari ex pegawainya, ternyata situasi di perusahaan tersebut itu penuh apa ya, penuh lika-liku politik untuk membuat sebuah inovasi. Berarti tandanya perusahaan ini lamban. Kalau perusahaan lamban untuk menerapkan inovasi, biasanya dia akan mudah di namanya apa, disalip lah atau di overlapping oleh kompetitornya di lain kesempatan. Nah, ini kalau udah disalip atau dilewati oleh apa namanya, kompetitornya, ya ini bisa bisa bahaya untuk bisnis ke depan.
Nah, apabila dalam 3 tahun terakhir biaya R&D tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sebesar 10%, contohnya seperti itu ya. Jadi ada suatu perusahaan, dia selama 3 tahun terakhir itu biaya risetnya naik secara signifikan sebesar 10%. Namun di lain kesempatan, di tahun yang sama, dia juga berhasil generate sales increase sebesar 13% dalam kurun waktu yang sama. Nah, berarti dalam apa namanya setiap tahunnya itu rasio sales per R&D cost itu adalah 1,3. Kemudian kita juga akan dapatkan sebuah perusahaan yang punya apa namanya rasio 2,4. Ini didapatkan kalau dia dengan meningkatkan 5% biaya research and development, dia dapat increasing sales sebesar 12%. Tapi jika Anda menemukan dua jenis perusahaan ini, antara mana yang 2,4 atau 1,3, kemudian Anda harus memilih salah satunya, ya berarti Anda pilih saja perusahaan yang bisa increasing market share year to year. Contohnya adalah perusahaan ini adalah perusahaan A, kemudian ini perusahaan X. Oke. Nah, perusahaan A sama perusahaan X ini adalah kompetitor. Mereka bersaing di satu industri yang sama. Kemudian perusahaan X ini ternyata Anda anggap punya efisiensi biaya riset terhadap biaya apa namanya keuntungan dari salesnya. Nah, berarti Anda harus lihat lagi apakah market share dari X ini bertumbuh dari tahun ke tahun. Kalau ia bertumbuh berarti Anda beli X. Tapi kalau ternyata X ini dari ke tahun itu menurun dan A itu naik, berarti Anda beli A. Nah, kalau dua-duanya naik, sama-sama naik, Anda harus perhatikan lagi bagaimana mereka memanage biaya operasional. Karena dari waktu ke waktu kalau sales meningkat, biaya research and development meningkat, tapi ternyata mereka tidak efisien dalam menjalankan operasi bisnisnya. Karena selain tujuan dari research and development itu adalah untuk inovasi produk, Anda harus lihat apakah mereka juga melakukan research and development terhadap efisiensi biaya operasional. Seperti halnya contohnya mereka berhasil apa namanya menemukan bagaimana cara pengelolaan limbah yang lebih efisien dari tahun ke tahun. Nah, biasanya untuk dapat apa namanya melakukan efisiensi terhadap proses produksi itu biasanya mereka harus memiliki tim riset. Tim riset ini bisa saja untuk riset membuat alat baru atau riset untuk manajemen apa namanya manajemen dan mitigasi pengelolaan barang-barang produksi atau mungkin juga riset untuk bagaimana melakukan packaging yang benar itu juga harus dilihat. Nah, jika apa namanya jika operasional perusahaan dari tahun ke tahun mengalami penurunan, maka dapat dikatakan bahwa kenaikan biaya R&D yang dilakukan telah memberikan dampak efisiensi operasional perusahaan, seperti membuat sebuah teknologi baru yang mampu mempercepat dan mengurangi penggunaan tenaga manusia untuk proses produksi. Jadi maksudnya adalah apa namanya perusahaan ini moving toward automation. Jadi karena tenaga manusia itu biasanya rentan salah, rentan sakit, harus ada BPJS, harus ada asuransi kesehatan, kemudian juga rentan apa ya, rentan keluar. Jadi kalau ada karyawan yang keluar itu perusahaan harus melatih ulang lagi karyawannya dan sebagainya. Nah, jika apa namanya terjadi penghematan berkelanjutan dan perusahaan menginvestasikan uang dari hasil penurunan biaya operasi non R&D tadi untuk biaya R&D pada tahun berikutnya. Jadi seumpamanya kalau ada kondisi operasional perusahaan itu sebesar 1 triliun. Kemudian dia alokasiin dana 8 triliun dan dari uang 8 triliun itu pada tahun berikutnya ternyata bisa menurunkan operasi perusahaan sebesar 2 miliar. Nah, nanti 2 miliar ini bisa ditambahkan lagi untuk biaya R&D gitu contohnya.
Jadi nanti ada apa namanya, Anda itu akan secara tidak langsung akan membiayai R&D ini secara gratis. Jadi nanti dari 1 triliun itu pada suatu tahap biaya operasi itu benar-benar bisa diturunkan hingga sampai 2 miliar. Berarti kan Anda punya uh, sisa uang yang banyak tuh, ratusan miliar itu. Dari 1 triliun bisa dipangkas sampai 2 miliar, punya ratusan miliar dana yang tadinya biasanya digunakan untuk operasional, itu Anda bebas bisa lakukan untuk riset lagi. Jadi Anda gemukin terus duit risetnya agar Anda keep innovating, itu nggak masalah. Kalau Anda justru melihat sebuah perusahaan yang mau melakukan apa namanya, alokasi riset and development lebih besar, sebenarnya Anda itu sudah menyimpan atau menimbun potensi-potensi bisnis. Karena perusahaan-perusahaan yang eh, inovatif itu biasanya mereka menyimpan paten dulu. Mereka menyimpan paten itu artinya adalah mematikan langkah lawan untuk bergerak lebih jauh lagi di masa depan. Jadi para apa namanya, para kompetitornya itu akan kecil. Mereka lagi riset ini ternyata udah dipatenkan. Nah, mereka ketika starting doing research itu mereka keluarin biaya. Nah, ketika ada paten yang sama ternyata keluar, ya mereka harus bongkar lagi uang risetnya itu untuk allocating another research. Karena sudah kebentur oleh paten yang sudah muncul. Nah, ini memang sebuah bisnis riset itu adalah bisnis yang tricky, tapi begitu Anda investasi di perusahaan yang mempunyai tim yang kompeten dalam doing the research, itu Anda akan untung sampai berpuluh-puluh tahun. Ya, seperti halnya kita lihat saat ini perusahaan-perusahaan teknologi itu growth-nya lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan yang hanya generating apa namanya, physical products. Namun jika biaya operasional R&D mengalami peningkatan, dapat dimungkinkan terjadi kenaikan bahan baku biaya distribusi atau kenaikan UMR, upah minimum regional. Ya, biasanya UMR ini lebih ke Indonesia untuk pegawai dan buruh. Jadi kenaikan UMR untuk pegawai dan buruh itu bisa meningkatkan biaya operasional non R&D. Maka dalam kondisi ini investor harus melakukan analisa untuk satu, mengecek fakta-fakta pada kenaikan bahan baku tersebut. Nah, ini cukup bahan baku yang utama saja. Jadi contohnya kalau Anda ke apa namanya, bisnisnya bisnis tekstil, ya Anda lihat bahan baku untuk buat kain itu meningkat atau tidak. Kemudian kedua, kalau Anda itu ada perusahaan yang butuh kayak distribusi gitu ya, kayak mereka kalau untuk storing dari satu gudang ke gudang yang lain, dari pabriknya ke gudangnya dia yang di tempat lain itu, apakah harga bahan bakarnya itu juga eh, sangat mempengaruhi proses distribusinya. Kalau mereka nggak terpengaruh proses distribusi karena BBM, itu bisa juga seperti halnya mereka mungkin sudah mulai beralih ke apa namanya, efisiensi packaging. Jadi kalau efisiensi packaging itu biasanya dana-dana yang biasanya dipakai untuk bayar packaging, ongkos untuk packaging itu bisa dialihkan untuk cadangan bahan bakar minyak. Kemudian mengecek tentang peraturan UMR dari pemerintah dalam 3 tahun ke belakang. Nah, ini juga penting nih, history dari pemerintah. Apakah pemerintah ini dari beberapa tahun ke belakang itu terlalu sering nggak sih kayak menaikkan apa namanya, menaikkan UMR bagi para pegawai di daerah tersebut gitu. Nah, jika ditemukan kenaikan-kenaikan tersebut ternyata sebanding dengan kenaikan biaya operasional non R&D, maka tentu itu merupakan kenaikan yang wajar. Karena memang tiga hal ini sudah apa ya, sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh apa ya, oleh satu perusahaan saja. Contohnya kalau harga minyak, ya itu sudah dikontrol di level global. Kalau mengecek kenaikan bahan baku itu berarti memang sudah apa, mungkin memang sudah apa ya, karena dia tuh nggak bisa produksi bahan bakunya sendiri, harus beli dari supplier, ya berarti itu memang ada apa ya, kebutuhan dari supplier untuk menaikkan bahan bakunya. Contohnya memang karena materinya sudah mulai langka, atau mungkin karena permintaan pasar untuk ketersediaan bahan baku tersebut semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian juga mengecek peraturan pemerintah tentang UMR. Kalau peraturan pemerintah tentang UMR ini biasanya tidak bisa dikontrol oleh satu perusahaan saja. Itu biasanya sudah ada relasi antara serikat buruh dengan serikat
industri, kemudian pemerintah hanya menjadi mediator. Nah, kalau perusahaan ini memangnya sudah dibilang apa ya, eh, menolak untuk memenuhi UMR, ya kita nggak kita harapkan, kita jauhi saja perusahaan-perusahaan yang pengen main seenaknya sendiri, mau breaking the law, mau breaking the rule. Selain tujuan dari R&D untuk meningkatkan penjualan, untuk inovasi produk dan sebagainya, tentu kita tidak bisa menghindarkan apa tujuan dari setiap aktivitas bisnis, terutama aktivitas bisnis perusahaan terkait riset, yaitu adalah untuk menghasilkan laba. Mendapatkan laba adalah tujuan dari segala bisnis. Laba perusahaan dapat dihasilkan dari penjualan produk atau penjualan aset. Untuk mengetahui perusahaan yang mampu bertahan lama dan menghasilkan keuntungan yang kompetitif, tentu yang diharapkan di sini adalah diharapkan baik dari para investor dan juga para stakeholder di perusahaan, mulai dari jajaran direksi sampai ke pegawainya, adalah mendapatkan yang berasal dari penjualan produk. Jadi diingat, adalah pendapatan yang berasal dari penjualan produk. Mengapa kami spesifikkan pendapatannya berasal dari penjualan produk? Karena seperti kita ketahui, perusahaan pun juga bisa menjual asetnya, seperti menjual gedung, menjual perkakas-perkakasnya. Itu nanti bisa dimasukkan sebagai pemasukan. Dianggapnya itu adalah income, padahal itu adalah jualannya bukan jualan dari produk yang dihasilkan, tapi jualan aset. Jadi asetnya ditukar menjadi cash, contohnya gitu. Atau bisa juga dianggapnya cash itu nanti ujung-ujungnya buat bayar hutang lagi. Itu nanti gross profit marginnya juga akan turun itu lama-lama kalau perusahaan hobinya adalah jual aset. Tentu kita tidak ingin perusahaan setiap menjual asetnya untuk memperoleh keuntungan. Nah, itu tentu bukan harapan kita semua ya sebagai seorang investor. Maka penjualan haruslah menjadi penggerak utama keuntungan perusahaan. Apabila keuntungan perusahaan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dalam rentang 3 tahun terakhir, seperti yang biasa kami sarankan, jika Anda ingin menganalisa sebuah laporan keuangan perusahaan, lihatlah 3 tahun ke belakang. Dan sebanding dengan presentase penjualan, maka dapat diketahui bahwa sumber keuntungan perusahaan berasal dari penjualan produk. Jadi kalau laporan keuangan itu sebenarnya secara tidak sadar, untuk orang-orang yang kurang teliti atau tidak mengetahui cara skema-skema manipulasi akuntansi, itu seakan-akan dari penjualan aset dan sebagainya itu dimasukkan sebagai keuntungan perusahaan atau pendapatan perusahaan. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka seorang investor harus melihat juga presentase penjualan. Jadi penjualannya itu dari tahun ke tahun naik atau tidak. Jika penjualannya dari tahun ke tahun naik dan ternyata dia berimbang dengan kenaikan dari pendapatan perusahaan, maka bisa disimpulkan bahwa perusahaan itu dibiayai dari keuntungan penjualan produk. Nah, seperti yang telah kita ketahui, apabila biaya R&D mendukung penjualan, kemudian angka penjualan mendukung pendapatan, jadi ini saling support ya. R&D mendukung penjualan, kemudian dari penjualan itu mendukung pendapatan, maka dapat dikatakan nih, kita dapat simpulkan juga bahwa biaya R&D yang dikeluarkan mampu menghasilkan keuntungan. Jadi ujung-ujungnya itu, selain yang sudah kita bahas di subbab sebelumnya, jika research and development itu bisa menunjang kenaikan pangsa pasar karena inovasi produk dan sebagainya, tentu harus dipastikan lagi bahwa dari keuntungan yang dihasilkan itu adalah berasal dari penjualan. Nah, dari penjualan itu kan market share-nya naik, berarti harusnya keuntungannya naik. Jangan sampai market share-nya naik, ternyata dia hanya banding harga. Jadi hanya untuk bakar-bakar duit sementara. Nah, nanti keuntungan perusahaan yang didapat itu akan menurun. Nah, dalam arti menurun ini tipis sekali gross profit marginnya. Oke, namun apabila perusahaan masih belum mengalami keuntungan, maka perlu dilihat berkurangnya angka kerugian perusahaan dari tahun ke tahun. Ini biasanya untuk untuk undeveloped market. Jadi masih banyak persaingan, masih banyak perang inovasi, masih terdapat perang teknologi. Nah, Anda bisa lihat perusahaan mana nih dari sektor yang potensial itu yang Anda tertarik untuk investasi.
Yang dari ke tahun market share-nya naik tapi kerugiannya terus menurun dari tahun ke tahun. Nah, tentu saja kita harus bandingkan juga dengan perusahaan kompetitor. Ini sudah kita bahas di episode lainnya soal GPM ya. Intinya jika ada lebih dari 40% perusahaan yang berkecimpung dalam industri tersebut mengalami kerugian, dapat dikatakan perusahaan tersebut berkecimpung dalam industri yang baru terbentuk, masih under development dan berada juga pada industri yang memiliki persaingan ketat. Nah, ini biasanya memang kalau industri baru atau industri yang sangat kompetitif inovasi produknya itu memang memiliki persaingan yang ketat. Oke, balik lagi ya. Seperti yang sudah kita terangkan berkali-kali, soal R&D ini adalah tentang pangsa pasar atau market share yang dimiliki oleh perusahaan. Karena memang tujuan dari R&D ini adalah menghasilkan sebuah produk yang mampu tumbuh dari tahun ke tahun. Maksudnya tumbuh ini adalah tumbuh secara kualitas barangnya, tumbuh secara kebutuhan zaman itu bisa dijawab. Seperti halnya yang kita lihat, mungkin contoh adalah produk dari iPhone. Produk dari iPhone itu selalu bisa menjawab tuntunan dan tuntutan, karena memang sebenarnya zaman itu pun juga menuntun kita semua. Kalau kita mau menggalinya, itu zaman itu menuntun terhadap inovasi. Nah, ketika zaman itu menuntun, sebenarnya dia juga menuntut kamu itu harus, kalau kamu mau ngikutin saya ya kamu harus bisa menjawab eh, tantangan yang saya ajukan gitu. Kira-kira zaman bilang seperti itu kepada orang-orang, kepada para bisnismen. Nah, maka cari perusahaan yang memang benar-benar bisa evolving produknya itu dari tahun ke tahun. Kemudian kita juga perlu menjawab lagi pertanyaan berikutnya adalah apakah perusahaan itu mampu memenuhi kebutuhan konsumen secara efektif. Nah, kalau dia bisa menjawab kebutuhan konsumen secara efektif, nah, berarti menandakan bahwa produk tersebut mampu menjawab tantangan zaman. Jika kita memiliki produk yang bisa menjawab tantangan zaman, maka Anda cari perusahaannya itu mana. Jika Anda ketemu perusahaannya itu mana, baca laporan keuangannya. Setelah baca laporan keuangannya, Anda bandingkan dengan kompetitornya. Nah, itu akan memberikan suatu jalan, leading away kepada para investor-investor untuk bisa mendapatkan perspektif baru terhadap industri yang sedang dia analisa. Karena biasanya jika seorang investor sudah terlalu lama investasi di satu perusahaan pada bidang tertentu, dia sudah seperti merasa estimasinya jenuh lah. Jadi kayak ya kalau naik paling cuma 20%, paling 5%, paling 10% gitu. Karena sudah menikmati pertumbuhan di masa-masa sebelumnya. Kemudian mereka mau investasiin lagi uang anggurnya di mana gitu. Nah, Anda juga bisa seperti itu. Anda kerja, Anda pengen nabung, ya Anda juga cari instrumen tabungan yang bagus. Salah satunya saham, bisa memberikan return of investment atau keuntungan dari investasi hingga beratus-ratus persen jika Anda tepat memilih perusahaan yang inovatif. Kemudian kita sudah bahas juga tadi adalah tuntunan zaman sebagainya itu berdasarkan dari perubahan mindset orang-orang, kebutuhan konsumen dari tahun ke tahun yang terus bertambah, tantangan yang dihadapi oleh manusia dari tahun ke tahun terus berbeda, selera mereka terus berubah, maka harus dibutuhkan sebuah aktivitas R&D yang mampu menjawab tuntunan zaman. Oke, kemudian kesimpulannya adalah proses research and development merupakan salah satu cara perusahaan untuk tetap kompetitif dengan kemampuan untuk terus melakukan inovasi, doing innovation, keep evolving. Seperti itu ya kira-kira. Perusahaan dapat menawarkan suatu produk yang dapat memudahkan kehidupan masyarakat. Namun perlu diperhatikan kembali, ini sudah bagian kesimpulan, kita akan flashback lagi, menanamkan kalimat-kalimat yang biasanya sering kita gunakan untuk analisa.
Tidak setiap perusahaan yang memiliki biaya R&D yang besar akan selalu menghasilkan inovasi yang berharga. Untuk menilai suatu inovasi yang berharga adalah dengan melihat seberapa besar rasio keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dari pembiayaan R&D tersebut. Kita harus pastikan nih R&D tersebut itu bukan hanya generating number, jadi numbernya gede tapi nggak generating value yang gede juga, nggak bisa menghasilkan produk yang bagus yang bisa mendongkrak penjualan dan bisa mendongkrak market share untuk menghidupi kembali perusahaannya dari keuntungan penjualan. Intinya sebenarnya kalau R&D itu mindsetnya jualan jualan jualan, karena produk itu harus dihasilkan secara inovatif untuk menarik, to attracting people to buy your product. Nah, dengan keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan atas kompetitornya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya juga, keunggulan ini bisa dalam arti adalah inovasi produknya, bisa jadi juga dari hak patennya, kemudian bisa juga dari metode-metode bagaimana dia menghasilkan produknya seperti efisiensi production gitu ya. Doing production efficiency every year dengan pangsa pasar yang memiliki presentase yang tinggi dan peningkatan keuntungan yang akan dihasilkan. Jika presentase tinggi, maka akan ada peningkatan keuntungan yang dihasilkan. Pastikan ini. Jadi jangan lihat cuma kayak market share-nya aja yang tinggi, tapi ternyata nggak generating good revenue. Nah, kemudian oleh karena itu ya, selalu kita pasang kalimat sakti atau kalimat yang selalu kita akan tanamkan di akhir adalah kriteria. Kriteria ini sangat penting untuk ditanamkan dalam benak para investor bahwa jika Anda memiliki sebuah kriteria kayak bagus, jelek, kayak potensial, market leader, kemudian kayak ini adalah seorang good contender. Good contender ini artinya adalah seorang penantang yang cukup bagus untuk mengalahkan market leader. Itu adalah salah satu kriteria yang harus dipasang. Begitupun juga dengan R&D. Apakah R&D ini juga dari perusahaan ini benar-benar bisa menjadi market leader, atau dia bisa juga menjadi good contender, atau dia justru akan driving to be a loser, seperti yang pernah terjadi di beberapa perusahaan-perusahaan besar di masa lalu yang mereka itu risetnya justru bikin perusahaannya malah rugi, bikin perusahaannya itu salah mengambil strategi bisnis. Itu perlu juga kita pahami gitu ya. Jadi memang pengkriteriaan atau pengkategorisasian itu harus sudah otomatis terjadi gitu. Kayak lihat laporan keuangan, oh kategorinya loser. Oh lihat laporan keuangan, oh kategorinya ini adalah contender. Oh lihat laporan keuangan ini adalah seorang market leader. Nah kemudian kita verifikasi lagi hasil pengkategorian kita itu terhadap aktualnya. Kita kayak tanya-tanya ke orang-orang yang pernah bekerja di sana, kemudian kita cari-cari beritanya, nah seperti itu untuk melakukan verifikasi terhadap pengkategorian yang telah kita berikan. Kemudian setelah kita dapatkan kategorinya, oh ini adalah market leader, kita putuskan apakah ada contender, nggak ada contender, kita investasi di sana. Ternyata, oh ini market leadernya, ini ada contendernya, ternyata kita putuskan bahwa ke contender, karena si contender ini ternyata punya potensi untuk bisa mengalahkan si market leader di masa depan. Berarti kan kalau kita investasi di good contender dari tahun ke tahun itu potensi selisih selisih harga beli saham sama jualnya saham itu bisa lebih tinggi ketika sudah beli perusahaan yang memang sudah di atas. Itu patut kita koleksi juga lah informasi-informasi tersebut. Oke, sekian dari kami. Sampai berjumpa lagi di kesempatan ngobrol saham berikutnya.